Nah, inilah yang harus selalu kita perjuangkan dalam kehidupan keseharian kita. Jangan sampai kita melakukan satu bentuk perbuatan yang merusak kalimat la ilaha illallah. Dan ini berkaitan dengan uluhiyah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Maka disebut juga dia dengan tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah itu disebut juga dengan tauhidul ibadah. Karena uluhiyah itu dari kata ilah. Inilah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berubah dia menjadi seorang muslim. Karena dia sudah mengaku bahwa enggak ada yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang pantas untuk ditaati kecuali Allah. La ma'buda bihaq, la muta'a bihaq illallah. Itu makna dari kata la ilaha illallah. Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Yang kalau seandainya ada perbuatan syirik, pasti akan merusak makna la ilaha illallah. Bahkan para ulama mengatakan kalimat la ilaha, kata ilah itu tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Saya bawa sebuah buku, ini judulnya Tajrid At-Tauhidil Mufid. Ditulis oleh salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, namanya adalah Ahmad ibn Ali Al-Mukhrizi Al-Musri Asy-Syafi'i. Apa katanya dalam buku ini? Seandainya ada orang mengganti kata ilah dengan Rabb, umpamanya dia bilang la rabba illallah, belum jadi muslim. Kapan jadi muslim? Kalau la ilaha, karena ilah itu uluhiyah. Kalau rabba, rububiyah. Meyakini Allah sebagai khalik, meyakini Allah sebagai razik, pemberi rezeki, pencipta, mengatur alam. Itu orang Quraisy percaya dia. Abu Lahab percaya dia kalau Allah yang pencipta. Dan itu ada pada kata Rabb. Maka kalau ada orang bilang la rabba illallah, belum jadi muslim. Ada dalam buku ini. Kapan menjadi muslim? Kalau dia mengatakan la ilaha, ilah, uluhiyah. Oleh karena itu nggak bisa lari kita dari pembagian tauhid rububiyah uluhiyah, itu nggak bisa lari. Memang harus ke situ kita kalau ingin paham betul dengan mana yang tauhid, mana yang syirik. Kita tidak akan mengerti dengan syirik yang sesungguhnya kalau nggak mengerti dengan uluhiyah. Tidak mungkin. Karena disitulah kita baru paham mana yang harus kita esakan Allah itu. Kalau dikatakan di situ tauhidul ibadah, apapun ibadah kita harus hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya untuk Allah. Jangankan ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita, semuanya harus kita serahkan hanya untuk Allah. Apa contoh ibadah? Banyak sekali. Yang biasa-biasa kita lakukan, sholat, puasa. Sekarang ada orang puasa untuk kebal. Tidak bisa kalau ada pisau. Kalau udah puasa dia nanti sebulan, maka dia menjadi kebal. Kalau memang puasa membuat kita kebal, Nabi lah yang paling kebal di dunia. Kalau itu tujuannya, berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Apa contoh ibadah yang lain? Az-zabh. Az-zabhu ibadah. Ad-du'a ibadah. Dalam hadis Nabi apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhnya ibadah. Mukh itu kalau diartikan, kadang diartikan otaknya. Tapi ada yang mengartikan intisari. Inti dari ibadah kita itu ada pada doa. Karena ibadah itu al-khudu' wa tazallul.
kita menghinakan diri kita, kita tunduk, dan hanya boleh menghinakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta, berdoa tidak boleh kepada selain Allah, karena hanya kepada Allah kita pantas untuk menghinakan diri kita. Kalau seandainya kita meminta kepada selain Allah, berarti kita sedang menghina diri kita sendiri pada tempat yang tidak tepat. Apalagi kita meminta kepada orang yang jangan-jangan lebih hina lagi dari kita. Tapi kita pantas menghinakan diri kita kepada Dia yang maha mulia, Dia yang maha perkasa, Dia yang maha segala-galanya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meminta keselamatannya kepada tangkal, jimat, dicari ke dukun-dukun, bayar pula. Ada maharnya tuh. Tuh ndak asal ambil-ambil aja tuh. Besar maharnya itu. Jimat-jimat, tangkal-tangkal itu. Yang kadang-kadang ndak pula hanya pada orang-orang level bawah yang ndak berpendidikan. Orang yang sudah tinggi tingkat pendidikannya masih bisa kena oleh persoalan ini. Banyak caleg-caleg yang ingin jadi cari dukun untuk mendapatkan tangkal-tangkalnya tadi itu. Itu orang-orang hebat tuh, bukan orang-orang ndak sekolah tuh. Kenapa terjebak kepada perbuatan itu? Ndak mengerti konsep syirik, yang mana yang syirik itu? Karena ndak dipelajarinya tentang uluhiyah. Nah, oleh karena itu, kalau ingin mengerti mana yang syirik, mana yang tauhid, tidak ada caranya kecuali kita kembali kepada konsep tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah. Begitulah para ulama menyampaikan. Jangan alergi dengan pembagian rububiyah uluhiyah.